Assalamualaikum, hai. Bagi yang baru menonton, salam kenal. Selamat datang di channel Impian MJ. Untuk yang nonton, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa bersyukur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, dan like-nya ya teman-teman, agar aku lebih semangat lagi upload video-video terbaru. Terima kasih. Kali ini kita mau ajak kalian semua buat staycation virtual lagi nih. Dan sekarang kita lagi ada di daerah Puncak yang udaranya cukup sejuk. Nama tempatnya adalah Aris Biru Hotel dan Villa. Lokasinya ada di Jalan Raya Puncak, kilometer 82, nomor 168, Jogjogan, Cisarua, Bogor. Katanya sih tempatnya luas, adem, dan cocok banget buat healing bareng keluarga atau teman-teman. Jadi jangan di skip ya. Yuk ikutin terus keseruan kita di Aris Biru. Lokasi hotelnya ini cukup strategis ya teman-teman. Tinggal ikutin aja arahan dari Google Maps, dijamin gak bakal nyasar. Soalnya lokasinya juga gak begitu jauh dari jalan utama. Nah, patokannya itu ada rumah makan Padang pagi sore. Dari situ gak jauh kok, tinggal belok aja ke arah yang ada panel Plang Aris Biru Hotel. Tara, akhirnya kita sampai juga nih di hotelnya teman-teman. Begitu masuk, di sebelah kanan langsung disambut dengan kafenya nih. Kita tinggal jalan lurus ke dalam buat parkir dan lanjut ke area check-in. Di area menuju tempat check-innya tuh sebenarnya ada lampunya, cuman pencahayaannya agak sedikit redup. Jadi kesannya masih gelap ya teman-teman. Kalau udah sampai di area tempat check-innya sendiri, pencahayaannya jauh lebih terang. Suasananya langsung berubah lebih cerah. Suasana di lobinya juga cukup nyaman, areanya luas, disediakan banyak sofa empuk buat duduk santai sambil menunggu proses check-in. Dan check-innya pun sat-sat, nggak pakai lama deh. Oh iya, untuk harganya kalau teman-teman mau pesan langsung di hotelnya, bisa lihat di sini ya. Aku udah cantumin, jadi tinggal kalian pause aja videonya kalau dirasa terlalu cepat. Kalau kita pesannya lewat tiket.com, dan ternyata harganya lebih murah dibanding beli langsung di hotel. Jadi boleh banget tuh dicoba dicek aplikasi terlebih dahulu, siapa tahu lagi ada promo atau diskon spesial. Harga sewaktu-waktu bisa berubah ya, jadi pastiin kalian cek lagi sebelum booking biar dapat info terbaru. By the way, sebenarnya kita bisa banget nih parkir di area yang deket sama kamar. Cuma karena waktu itu udah penuh, akhirnya kita parkirnya di depan lobinya aja. Tapi tetap aman dan gak terlalu jauh juga dari area kamar. Oh iya, buat teman-teman yang butuh tempat tidur tambahan, di sini bisa sewa extra bed ya. Harganya sekitar 100 ribuan aja. Masih cukup terjangkau kan? Untuk kamar yang kita pesan dengan tipe standar, dan dapatnya di kamar tipe Leo nomor 13. Posisi kamar kita ini di bawah, sedikit menuruni beberapa anak tangga dulu ya teman-teman. Yuk langsung aja kita intip kamarnya. Ini dia tipe kamar standar double untuk 2 orang dewasa tanpa sarapan ya teman-teman. Waktu itu kita pesan lewat tiket.com dan dapat harga sekitar 163.000. Udah termasuk pajak. Ukuran kamarnya sendiri nggak begitu luas, tapi pas banget buat berdua. Kalau bawa anak kecil sih sepertinya mesti nambah extra bed biar lebih nyaman ya. Di kamar ini disediakan 2 bantal dan juga selimut ya teman-teman.
Cuma nih, untuk kasur yang kebetulan kita tempatin, kayaknya tuh pernya udah harus diganti deh. Ya Allah, berisik banget. Baru gerak dikit aja langsung bunyi krek-krek gitu. Tapi ya sesuai lah ya sama harga kamarnya yang ekonomis. Temboknya juga kayaknya perlu sedikit diperbarui, biar tampilannya makin fresh. Oh iya, kamar ini nggak ada AC-nya, tapi tetap terasa adem. Untuk pencahayaannya juga oke, nggak terlalu terang tapi nggak yang redup juga. Di dalam kamar juga udah disediakan 2 kursi dan 1 meja kayu ya teman-teman. Terus ada gelas yang disiapin di atas mejanya. Untuk air mineralnya belum disediakan, jadi kalau butuh minum bisa beli sendiri di luar atau di kafenya ya. Tersedia televisi yang berfungsi dengan baik. Di pojokan sini ada lemari panjang dengan beberapa gantungan baju. Di dalamnya juga udah disediakan 2 handuk bersih dan 2 sikat gigi. Untuk kamarnya sendiri itu no smoking ya, dan ada wifi-nya juga. Lanjut, sekarang kita mau lihat area kamar mandinya nih teman-teman. Ukurannya minimalis alias kecil, tetapi tetap fungsional banget. Di dalamnya ada shower dan juga sabun mandi yang udah disediakan. Airnya juga cukup kencang, enak banget ya buat mandi. Dan yang aku suka, pencahayaan kamar mandinya terang. Terdapat WC duduk dan disediakan tempat sampah kecil. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita mau keliling area hotelnya nih. Penasaran kan ada apa aja di sini? Oh iya, udara di sini lumayan sejuk. Tadi pas sekitar jam setengah 6 pagi tuh suhunya 19 derajat. Di depan kamar kita pemandangannya hijau-hijau sawah gitu. Cantik banget ya. Benar-benar adem di mata. Terus di setiap depan kamar juga disediakan kursi dan meja. Ini aku tunjukin jalan yang bukan jalan pas malam waktu kita check-in ya teman-teman. Kalau lewat sini tuh lumayan gelap jalanannya, jadi mungkin lebih enak kalau udah siang ya. Terus nih, kalau kita jalan ke arah sini ada kolam ikan hias. Ikannya lumayan banyak, warna-warni dan besar-besar. Di tengah-tengah kolamnya ada pendopo musola. Untuk musolanya sendiri ada di bagian atasnya. Nanti aku tunjukin biar kalian bisa lihat suasananya. Nah, sekarang kita udah ada di dalam musolahnya nih teman-teman. Tempatnya cukup luas dan nyaman banget buat ibadah. Lantainya dilapisi dengan karpet biru bersih yang bikin suasananya adem dan tenang. Ditambah lagi musolah ini dikelilingi banyak jendela, pencahayaannya alami dan terasa terang. Area ini kalau kita jalan ke arah lobi dari bagian belakang. Disediakan juga kursi dan meja buat duduk santai menikmati suasana sekitar. Dari sini pemandangannya cantik banget ya. Kita bisa lihat hamparan sawah hijau yang luas, dan di seberang sana juga kelihatan ada aliran sungai yang jernih. Bener-bener spot yang pas banget buat ngopi pagi atau sekedar nikmatin udara sejuk. Ini kita lagi ada di depan area lobi nih teman-teman. Di sebelah samping lobinya ada semacam gazebo gitu. Di sini juga udah disediakan stop kontak, jadi bisa banget dipakai buat nongkrong santai, ngopi, atau mungkin kerja sambil chill. Terus kalau kita jalan sedikit ke depan, nih lihat deh, ada ayunan, cocok banget buat duduk-duduk pagi sambil menikmati udara sejuk. Dan ini dia bagian yang paling menarik dari Hotel Aris Biru. Hamparan sawah yang cukup luas. Pemandangannya juga nggak kalah keren.
Buat kalian yang biasa olahraga atau pengen tetap aktif walau lagi staycation, kalian bakal seneng deh. Soalnya di sini juga ada beberapa alat olahraga yang bisa dipakai sambil nikmatin pemandangan indah. Bayangin aja, olahraga pagi dengan view sawah dan udara segar kayak gini, fix bikin semangat banget kan? Lanjut kita lihat sebelah sini ya teman-teman. Di sini ada beberapa gazebo dan lapangan dengan rumput hijau yang cukup luas. Terus ada juga beberapa permainan untuk anak-anak. Untuk harga penginapannya sendiri sekitar 160 ribuan aja. Menurut aku ini udah lumayan banget sih dengan fasilitas lengkap ini. Permainannya juga masih terawat dengan baik. Jadi aman dan nyaman buat anak-anak main. Tapi tetap ya, harus dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa. Selain itu, area di sini juga bersih. Ada beberapa titik disediakan tempat sampah. Di Hotel Aris Biru ini tuh ada beberapa pilihan tipe-tipe kamarnya. Mulai dari yang standar sampai yang model villa juga ada. Kebetulan kita nginepnya pas di weekday nih. Awalnya sih kita pikir bakalan sepi ya. Ternyata nggak juga. Masih lumayan rame yang nginep. Tapi suasananya tetap tenang dan nyaman banget. Sekarang kita mau lanjut jalan ke arah kebun buah-buahan nih. Penasaran kan ada apa aja di dalam sana? Yuk ikutin terus keseruan kita di Aris Biru kali ini. Senang banget deh lihat area buahnya. Meskipun nggak begitu banyak, tapi tetap seru buat jalan-jalan santai di sini. Semoga kedepannya bisa lebih dikembangin lagi ya, biar makin banyak tanaman buah-buahan dan stroberi. Karena tadi tuh di depan ada tulisan Taman Stroberi. Pasti bakal makin seru dan menarik buat jalan-jalan atau foto-foto di sini. Pokoknya tempatnya udah enak banget, tinggal nambahin sedikit sentuhan biar makin lengkap deh. Lalu di area yang dekat Taman Teratai ini ada juga tipe kamar twin. Bentuknya unik banget karena modelnya tuh kayak rumah panggung dari kayu. Jadi bagian kamar tidurnya ada di atas, sedangkan kamar mandinya ada di bawahnya. Menarik sih konsepnya, berasa nginep di rumah kayu kecil yang cozy gitu ya. Nah, di sini juga ada area jogging track, teman-teman. Suasananya tuh sejuk, udaranya yang pasti bersih, apalagi masih pagi-pagi kayak gini. Sambil jalan santai, di sini tuh rasanya enak banget. Pemandangannya juga keren buat foto-foto. Kalau yang ini nih kayaknya sawah udah dipanen, belum ditanam padi lagi. Kita sempat juga papasan sama ibu-ibu yang mau nandur padi. Duh, rasanya langsung berasa kayak pulang kampung. Suasananya adem, tenang, dan pemandangannya juga cantik.
Nah teman-teman, ini dia resto yang ada di Aris Biru Hotel. Posisi restonya tuh pas banget di dekat pintu masuk ke area hotelnya. Tapi kita nggak jajan di restonya ya. Soalnya tadi dari dalam hotel tuh kita udah lihat ada warung kecil di depan area hotelnya. Kelihatan jual nasi uduk dan gorengan. Akhirnya kita penasaran deh, pengen cobain beli sarapan di situ. Oh iya, buat teman-teman yang penasaran, hotel ini juga deket banget sama wisata Curug Cilember. Kalau nginep di sini, bisa sekalian jalan-jalan ke air terjunnya. Jaraknya juga nggak terlalu jauh dari hotel. Lanjut, ini kita ada beli nasi uduk 1 bungkus sama gorengan. Harganya juga cukup murah, nasi uduknya cuma Rp5.000 dan gorengannya 1.000-an aja per biji. Sekarang kita mau tunjukin area kolam renangnya nih teman-teman. Di sini kolamnya terbagi 2. Ada pembatas antara kolam dewasa dan kolam anak-anak. Jadi cukup aman buat keluarga yang bawa anak kecil. Di sekitarnya juga tersedia beberapa kursi dan meja. Bisa buat duduk santai sambil nemenin anak main air atau sekedar nyantai aja. Suasananya juga cukup adem karena di sekitar kolam banyak pepohonan hijau yang bikin udara sejuk dan segar. Pokoknya enak banget deh buat bersantai di sini. Sebelum check out, kita makan dulu nih teman-teman. Sama yang tadi udah kita beli, nasi uduk dan gorengan. Oke deh, cukup sekian review dari kita. By the way, kalau teman-teman punya saran atau masukan, villa, hotel, atau resort mana lagi nih yang mau kita review, boleh ya komen di kolom komentar. Oh iya, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah setia menonton. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.